Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi belajar aljabar linier tentang determinannya. Yang akan kita bahas pada video ini adalah subbab 2.2 yaitu evaluating determinant by row reduction. Jadi di sini kita masih akan menghitung berapa nilai determinan dari sebuah matriks tetapi menggunakan metode row reduction. Yang mana row reduction itu kita sudah bahas di bab 1 kemarin. Jadi itu yang akan kita manfaatkan untuk menghitung nilai dari determinan sebuah matriks. Oke, kita lihat di sini ada basic theorem atau teorema basic atau teorema dasar ya. Teorema yang pertama, jika A itu adalah matriks bujur sangkar, maka A itu mempunyai baris yang 0 atau kolom yang 0, maka determinan dari matriks itu langsung 0. Ya, jadi itu perlu teman-teman ingat bahwa sebuah matriks yang mempunyai baris 0 atau kolom 0, ya, maka determinannya pasti 0. Ya. Kemudian yang kedua, jika A itu adalah matriks bujur sangkar, maka determinan matriks A itu akan sama saja dengan determinan dari A transpose. Yang mana A transpose itu sudah kita bahas sebelumnya, bahwa yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Sehingga determinannya akan sama. Kemudian sifat yang lainnya, misalkan A itu adalah sebuah matriks yang berukuran N kali N, berarti dia adalah matriks bujur sangkar ya. Nah, di sini yang pertama, jika B itu adalah matriks yang merupakan hasil dari perkalian dari single row atau single column ya dari matriks A, maka perkalian dengan skalar K itu menghasilkan determinan dari B itu akan sama dengan K dikali determinan A. Ya. Kemudian yang kedua, jika B itu adalah matriks yang merupakan hasil dari pertukaran dua baris atau dua kolom, ya, maka berlaku determinan dari B itu akan sama dengan min determinan dari A. Yang ketiga, jika matriks itu merupakan hasil dari perkalian ya satu baris di A dan dijumlahkan dengan baris yang lain atau perkalian dari jumlah kolom yang dijumlahkan, maka determinan B itu akan sama dengan determinan A. Untuk lebih jelasnya kita coba lihat ke contohnya. Nah, di sini kita lihat ini adalah matriks B, ini adalah matriks A. Sehingga determinan dari matriks A itu akan sama dengan K kali determinan matriks A. Kenapa? Karena di matriks B itu first row-nya atau baris pertamanya adalah perkalian dengan konstantan K. Ya, K itu berarti adalah semua bilangan real boleh menjadi nilai dari K. Kemudian sesuai dengan kondisi yang kedua tadi, ya, di sini ada matriks B yang mana matriks baris pertama dari baris kedua itu terjadi pertukaran. Jadi di sini ada baris kedua dari matriks A ditukarkan dengan baris pertama matriks A. Sehingga dihasilkan seperti ini. Sehingga menurut teorema tadi, determinan dari B itu akan sama dengan min determinan dari A. Ya, jadi kalau ada pertukaran dari baris, dua baris, maka dia nilai determinannya adalah min dari determinan A. Kemudian di sini jadi kalau ada sebuah matriks B yang merupakan hasil dari perkalian dari baris kedua dengan ditambahkan dengan baris pertama seperti ini. Ya, ini baris kedua ditambah dengan K kali baris pertama ditambah dengan K baris kedua ya. Sehingga determinan B itu akan sama saja dengan determinan A. Nah, kemudian ini berkaitan dengan elementary matrix ya. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar apa itu elementary matrix ya. Itu berkaitan dengan matriks identitas kemarin ya. Nah, jika E itu adalah sebuah matriks elementer atau elementary matrix yang berukuran N kali N, maka berlaku yang pertama, jika E itu adalah hasil perkalian dari sebuah baris, ya, baris I, dengan non-zero number K, maka berlaku determinan E itu sama dengan K. Contohnya seperti ini. Jika kita lihat matriks yang pertama itu, determinan matriks ini, itu sama dengan 3. Kenapa? Karena matriks ini hasil dari
matriks identitas yang baris keduanya itu dikalikan dengan 3. Sehingga berdasarkan yang A, jika sebuah matriks elementer itu berasal dari perkalian matriks identitas dengan non-zero number K, maka determinannya adalah K. Berarti K-nya itu adalah 3 di sini. Ya. Kemudian yang kedua, jika E itu adalah hasil dari interchanging atau pertukaran dari dua buah baris ya, matriks identitas, maka berlaku determinan dari E itu adalah min 1. Jadi kalau pertukaran dua baris, maka dia langsung determinannya itu min 1. Nah, di sini adalah asalnya adalah matriks identitas, lalu matriks identitas itu dilakukan pertukaran baris ke pertama dengan baris keempat, sehingga determinannya otomatis langsung min 1 berdasarkan teorema ini. Kemudian, jika E itu adalah hasil dari penjumlahan ya dari perkalian sebuah baris dengan yang baris yang lainnya, maka determinannya itu adalah 1. Nah, contohnya ini, baris pertama itu dijumlahkan dengan 7 kali baris keempat. Sehingga di sini berlaku teorema yang C. Berarti determinannya sama dengan 1. Kemudian kita lanjut, di sini ada matrice with proportional row and column. Jadi di sini ada teorema jika matriks A itu adalah matriks bujur sangkar, ya, yang mana barisnya itu adalah kelipatan dari baris yang lainnya, maka determinannya itu akan sama dengan 0. Coba kita lihat di sini, kita lihat baris kedua itu adalah 2 kali baris pertama, maka itu disebut sebagai proporsional, sehingga determinan dari matriks ini adalah 0. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, baris kolom 2 itu adalah kelipatan dari kolom pertama, ya, sehingga determinannya juga 0. Nah, untuk ini silahkan teman-teman coba cari kenapa ini juga determinannya 0. Ya. Nah, kalau ini misalnya kita hitung tadi, berarti baris pertama itu kalau kita lakukan elementary row, maka baris kedua ini menjadi 0, 0 ya. Sehingga kalaupun kita cari determinannya, maka pasti akan 0 juga. Oleh sebab itu ada teorema seperti teorema 2.5. Nah, contohnya ini ya. Berarti kalau misalnya min 1, 2, 4, 8, ini kita lakukan operasi row operation ya, maka ini adalah, oh ini ada minnya tadi ya. Berarti ini adalah R2 dikurang min 2R1 gitu ya. Sehingga di sini min 1 tetap, ini 4 tetap, R2. Berarti di sini min 2 ya, min 2 dikurang min 2 kali min 1 ya. Oh, nggak ada minnya harusnya. Positif ya. 2R1. Berarti di sini 2 kali min 1 ditambah, jadinya tambah ya. Min 2 kali min 1 berarti tambah 2. Di min 2 tambah 2 adalah 0. Kemudian begitu juga yang bawahnya 8 dikurang 2 kali 4. Berarti ini 0. Kalaupun kita cari determinannya adalah min 1 kali 0 dikurang dengan 4 kali 0. Sehingga hasilnya 0. Tapi tanpa pun kita cari, langsung sudah bisa memanfaatkan teorema ini ya. Karena di sini adalah kelipatan baris kedua. Baris kedua itu adalah kelipatan 2 dari baris pertama, maka determinannya langsung 0. Begitu juga ini kolom ya, maka determinannya 0. Nah, untuk ini silahkan teman-teman cari yang mana yang proportional row atau proportional column. Nah, di sini kita bisa menggunakan row reduction tadi ya untuk mengevaluate atau mencari nilai dari determinan. Nah, contohnya di sini determinan dari 0, 1, 5, 3, min 6, 9, 2, 6 ya. Nah, dapat kita lihat di sini. Pertama, di sini kita melakukan pertukaran baris dengan baris pertama dengan baris kedua. Sehingga menjadi seperti ini. Sehingga seperti tadi katanya adalah min 1 ya. Nah, kemudian di sini kolom ketiga ya. Kolom ketiga
common factor dari 3 first row was taken to determinant side. Nah, coba kita lihat di sini ya. Perkalian dengan K, berarti K-nya 3. 3 kali 1 adalah 3, 3 kali min 2 min 6, 3 kali min 3 adalah 9. Berarti K-nya dikeluarkan ya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Kemudian sekarang di sini ada 2 row yang dijumlahkan. Di sini ya, min 2 ditambahkan dengan first row, dengan kita tambahkan dengan third row. Ini ya. Sehingga dia terbentuk seperti ini. Kemudian di sini selanjutnya ditambahkan baris ketiga dengan 10 kali baris kedua, sehingga ini menjadi 0. Ya. Nah, kemudian di sini sudah 55 ya, seperti ini. Maka ini bisa kita ambil K-nya min 55, maka min 55-nya dikeluarkan, ini menjadi 00 ya. Dan ini sudah segitiga atas ya. Nah, kalau sudah segitiga atas berarti sesuai dengan teorema yang di depan tadi, ya berarti dikalikan main diagonalnya. 1 kali 1 kali 1 berarti 1. Sehingga determinan dari matriks yang ini adalah 165. Oke, kemudian kita melakukan menghitung determinan juga ya. Nah, di sini kita memanfaatkan lagi-lagi segi 3 tadi ya. Maka kita tinggal mengalihkan, ini sudah berbentuk triangle ya. Maka kita tinggal mengalihkan main diagonalnya. Sehingga dapatnya min 546. Ini menggunakan row operation ya, seperti yang contoh sebelumnya. Ya, di sini ada determinan dari Oke, berarti seperti ini kofaktor menggunakan first row, first column katanya. First column, ya yang smart tadi ya, kita lihat nolnya paling banyak. Berarti ini dia first column, berarti dia di sini menjadi min 1, 1, 3, 0, 3, 3, 1, 8, 8. Ya. Kemudian setelah first column, kita melakukan penjumlahan dari first row dengan third row. First row dengan third row, sehingga ini berubah menjadi seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, min 1, ini juga bisa menggunakan yang tadi, 0 pada baris terbanyak. Ya. Maka di sini 3, 3, 9, 3. Maka min ketemu min menjadi positif. Kemudian ini 3 kali 3, 9, 9 dikurang 27, berarti min 18. Nah, sekian dulu terkait materi 2.2 ini. Silahkan dibaca lebih lanjut buku Howard Antonnya untuk mendapatkan contoh-contoh soal yang lebih bervariasi lagi. Diskusi selanjutnya akan kita lanjutkan menggunakan Zoom Meeting. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.